Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue hari Selasa pagi. Gue ingin news update dan ngobrol ringan terkait dengan dua posisi Manchester United tengah dan juga back kiri. Ada update-update sedikit di sana. Di posisi tengah, selain Ryan Gravenberch dan juga Sofyan Amrabat, ada satu pemain yang juga dihubungkan dengan Manchester United, yaitu adalah Pierre-Emile Højbjerg, pemain Denmark yang sekarang memperkuat Tottenham Hotspur. Ini dikaitkan juga dengan Manchester United sebagai opsi penambah kualitas di lini tengah. Pemain yang menurut gua juga punya skill yang bagus. Dia punya skill artinya memenangkan duel, ya kan. Fighting spiritnya juga bagus. Kalau gue lihat dari heat maps-nya selama musim ini belum banyak dimainkan oleh Tottenham Hotspur, tapi kalau dilihat dari musim lalu dan juga musim sebelumnya pemain ini memang areanya itu di lini tengah. Ini menurut gue 11-12 lah dengan Sofyan Amrabat. Nah, yang menarik adalah hanya kabarnya ini baru dari Fabrizio Romano juga ya. Baru Manchester United menanyakan informasi terkait dengan Højbjerg. Belum ada tawaran resmi, belum ada kontak juga ke kubu dari Højbjerg, ya kan, belum sampai ke sana. Gua lihat di Transfermarkt berapa sih valuasi dari Højbjerg. Ternyata valuasinya cukup tinggi, yaitu ada di angka 45 juta. Bismillah. Ini kan lebih tinggi sekitar 15 juta dari valuasi Ryan Gravenberch ataupun juga Sofyan Amrabat. Nah, bisa jadi ya satu di antara tiga nama ini akan mendarat ke Old Trafford untuk memperkuat lini tengah Manchester United musim depan. Mungkin Højbjerg, mungkin Amrabat, mungkin juga Gravenberch. Tapi seperti gua tulis di judul, ada 4 kemungkinan. Donny van de Beek juga bisa menjadi kemungkinan tersebut, karena sampai dengan sejauh ini dan sering disebutkan di berbagai media yang gua baca, kalau Manchester United terkait dengan financial fair play, Fabrizio Romano pun juga mengatakan demikian, harus melepas pemainnya dulu nih. Dan dalam hal ini adalah Donny van de Beek. Harus dilepas dulu, apakah pinjaman ataupun secara permanen harus cabut dulu. Disebutkan, dikabarkan kalau Real Sociedad ini kan yang berminat mendatangkan Donny van de Beek. Ada kabar juga yang mengatakan kalau Real Sociedad akan bergerak di saat-saat akhir nanti sebelum bursa ditutup. Ada kabar demikian terkait dengan Donny van de Beek. Dan kalau menurut gua, ini sebenarnya mengkhawatirkan. Kenapa? Kalau seandainya memang Real Sociedad sangat berminat dengan Donny van de Beek, mungkin seharusnya tidak selama ini gitu loh prosesnya. Donny van de Beek jelas ingin mendapatkan menit bermain yang lebih di sepak bola ya. Apakah itu di Manchester United ataupun di luar Manchester United, dia menginginkan menit bermain yang lebih. Situasinya di Manchester United ya ada Casemiro, ada Mason Mount ya kan di posisi lini tengah, yang mungkin hampir sama nih situasinya dengan Donny van de Beek. Intinya Donny van de Beek sulit untuk menjadi pilihan utama di Manchester United saat ini. Erik ten Hag pun juga sudah melabelin dalam tanda kutip Donny van de Beek ini sebagai pemain yang tidak 100% konsentrasi di Manchester United, sama seperti Brandon Williams. Sehingga memang tidak dilibatkan di pertandingan-pertandingan awal Manchester United, walaupun Donny van de Beek ikut di tour preseason Manchester United. Intinya apa? Intinya gue tetap melihat kalau seandainya dan peluang itu ada, Donny van de Beek tidak cabut dari Manchester United. Sekali lagi, kalau Real Sociedad memang menginginkan, gue tanda tanya betul kenapa kok lama banget gitu loh. Karena Manchester United ingin, tidak masalah ya kalau Donny van de Beek cabut, sudah disiapkan pilihan-pilihan pengganti. Donny van de Beek pun juga ingin mendapatkan menit bermain yang tinggi. Dan ini tinggal Real Sociedadnya nih, tanda tanya. Kalau mereka memang menginginkan, kenapa pergerakannya lambat? Oleh karena itulah, ya seperti gue tulis di judul, ada 4 sebenarnya pilihan. Donny van de Beek masih bisa jadi akan berada di skuad Manchester United musim depan. Walaupun dari 4 pemain itu, dari yang gue pernah saksikan ya kan, dari sisi harga, dari sisi Højbjerg by the way juga pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di Bayern Munchen. Pada saat itu sudah cukup lama, tapi mereka pernah bekerja sama. Sama seperti Sofyan Amrabat yang pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di FC Utrecht, sama seperti Ryan Gravenberch yang juga pernah bekerja sama
dengan Erik ten Hag di Ajax Amsterdam. Dari 4 pilihan tersebut sebenarnya gue lebih menginginkan Sofyan Amrabat ya yang datang, karena gue menilai Sofyan Amrabat dia punya karakter yang berbeda. Dia punya skill yang bagus, punya teknik yang bagus. Dia juga sangat menginginkan bergabung dengan Manchester United. Sering disebutkan oleh Fabrizio Romano dari bulan Juni sebenarnya. Dari bulan Juni Sofyan Amrabat ini sudah melakukan kontak dengan kubu Manchester United dan sudah sangat menginginkan untuk bisa bergabung dengan Erik ten Hag. Fiorentina pun juga sudah memahami hal tersebut, sehingga ya dalam pertandingan-pertandingan terakhir ini Sofyan Amrabat tidak lagi dilibatkan oleh Fiorentina. Tinggal sekarang pergerakan dari Manchester United yang masih harus menunggu pergerakan juga dari Donny van de Beek. Jadi ada efek ya bisa dikatakan domino efek ya. Kalau Donny van de Beek cabut, baru Manchester United bisa secara leluasa untuk bergerak mendatangkan pemain di lini tengah. Opsi-opsi sudah disiapkan. Menurut gua ini sudah tinggal eksekusi saja. Artinya Manchester United ada daftar yang teratas, tengah, dan juga bawah, mungkin katakanlah demikian. Tapi yang jelas sudah disiapkan nih lebih dari satu opsi, sehingga kalau ada kemungkinan-kemungkinan lain, Manchester United juga sudah siap dengan kemungkinan lain tersebut. Ya kita nantikan saja seperti apa kelanjutannya. Informasi lainnya adalah terkait dengan posisi back kiri, di mana ada satu nama lain ya. Sebenarnya ada dua sih, selain Sergio Reguilon, Marcos Alonso, dan Marc Cucurella. Kemarin juga disebutkan Rico Henry dari Brentford ini dikabarkan juga menjadi salah satu opsi untuk posisi bek kiri. Selain itu yang terbaru adalah Nicolas Tagliafico. Nicolas Tagliafico, pemain tim nasional Argentina ya. Pemain ini pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag di Ajax di posisi bek kiri. Ini menarik menurut gua opsi ini, karena Tagliafico ya, dia sudah pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag, sama seperti Marcos Alonso. Tagliafico ini juga merupakan pemain senior berusia 30 tahun. Dia cukup lama di Ajax. Gua mengikuti kiprahnya di Ajax. Bahkan di saat-saat akhirnya memang Tagliafico ini ingin untuk pindah dari Ajax ke klub besar. Cuman banyak kegagalan ya di mungkin juga negosiasi serta mencari deal dengan klub-klub tersebut. Akhirnya Nicolas Tagliafico ini bermain di Lyon dan menjadi bagian utama sih menurut gue dari Lyon. Dan yang paling fenomenal tentu saja dia juga menjadi skuad juara dunia kan bersama dengan tim nasional Argentina. Pemain ini menurut gue, kalau dengan nama Nicolas Tagliafico, gue jadi sebelumnya kan gue bikin konten nih antara Marcos Alonso, Cucurella ataupun Sergio Reguilon. Gue lebih memilih Marcos Alonso. Tapi dengan adanya kabar Nicolas Tagliafico, gue sih lebih ke Nicolas Tagliafico. Alasannya simple, sama seperti Marcos Alonso. Dia pemain senior, dia pemain berpengalaman, dia pemain yang bagus dalam sisi transisi juga oke. Faktor plusnya dia sudah pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag. Itu sih. Marcos Alonso tentu saja dari sisi plusnya dia sudah punya pengalaman bermain di Premier League. Tapi gue lebih memilih untuk yang, kalau seandainya ya Nicolas Tagliafico atau Marcos Alonso, gue lebih ke Nicolas Tagliafico. Karena dia itu tadi punya hal yang tidak dimiliki oleh Marcos Alonso, yaitu adalah pernah bekerja sama dengan Erik ten Hag. Artinya Erik ten Hag sudah tahu nih bagaimana caranya menghandle sang pemain ketika ada kritik, ketika ada pressure ya dari mana-mana. Nantinya dia sudah tahu karakteristik dari sang pemain ini seperti apa, kemampuan teknisnya, kemampuan fisiknya, dan lain-lain dia sudah sangat tahu. Pun juga dengan Michel van der Gaag, karena ketika di Ajax ada Michel van der Gaag, ada Nicolas Tagliafico juga, serta Erik ten Hag ya kan. Jadi satu sama lain sudah saling tahu, dan ini menurut gue sangat menarik. Tapi kita lihat saja dinamikanya seperti apa dari dua posisi yang gue berikan update, lini tengah dan juga bek kiri. Nampaknya bek kiri ini yang lebih diprioritaskan oleh Manchester United saat ini ya, karena bisa dibilang krisis. Luke Shaw cedera, Tyrell Malacia juga cedera. Praktis hanya ada Diogo Dalot karena Alvaro Fernandes juga sudah menuju masa peminjaman, sehingga Manchester United harus mendatangkan pemain baru, mungkin dengan status pinjaman. Tapi kita lihat saja update-nya seperti apa. Bagaimana menurut Sobat Football United, Nicolas Tagliafico ataupun juga Emil Højbjerg, dua nama yang baru
disebutkan diburu juga oleh Manchester United. Oke, nggak oke, alasannya apa? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.